representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta yang dihadiri dalam rapat itu antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhut, dan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang sangat membahagiakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat bergembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara tentang kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu, sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan Indonesia secepatnya? Bung Saril benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Saya setuju Anda Tuan, karena inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita semua sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Mendengar yang dibicarakan Chairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya, sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Chairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang, saya mohon kalian tenang. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Muhammad Hatta dan Soekarno dan kita bicarakan maksud dan keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan, sekian lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Muhammad Hatta dan Soekarno dengan maksud memberitahukan tentang keinginan para pemuda itu. Bung, Jepang telah menyerah. Saya minta agar Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Belum bisa. Hal ini perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Itu adalah tugas kami dan harus dibicarakan dengan anggota PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Bapak ada di dalam. Memangnya ada apa? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Ya udah, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan dulu Bapak. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda ingin berbicara penting katanya. Silakan duduk. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasi Indonesia segera dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok tanggal 16 Agustus 1945. Bung, jika Bung tidak segera melakukan proklamasi malam ini, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini guru klien saya dan saya kipujuk itu. Sudah hilang nyawa saya malam ini juga, jangan menunggu sampai besok. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda itu gagal memaksa Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang rapat para PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas tentang keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia.
karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia. Maka para pemuda malam itu, sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rencana awal kita sudah gagal. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan kita dari pengaruh Jepang? Itu sudah bagus. Bagaimana cara kita mengasingkan mereka? Dengan cara membawa mereka ke satu daerah yang jauh dari jangkauan Jepang. Baiklah, saya punya usul. Bagaimana kalau yang memimpin pelaksanaan rencana ini adalah Sudanan Singgi? Saya setuju. Untuk melaksanakan tugas, Singgih mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jaga Monyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Bung, saya butuh bantuan. Bisakah saya mendapat pinjaman di markas ini? Untuk apa semua peralatan itu? Itu bisa kita bicarakan nanti setelah semua berjalan lancar. Singgih disertai pengemudi Sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana dan Dr. Murwadi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Bung, sekarang ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baiklah, tapi saya mau Bung Karno juga ikut. Siap. Bung, sekarang ikut kami. Gimana? Pokoknya ikut kami. Tapi Bung Hatta juga harus ikut. Sudah siap. Ada apa, Pak? Ini Bu, para pemuda mengajak saya ke suatu tempat. Sebaiknya Ibu dan Guntur ikut saja. Baik, Ibu siap-siap dulu ya. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih berusia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah Bung Karno sudah menunggu mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu, di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI. Tetapi, Soekarno dan Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Soebardjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Soebardjo ditunjukkan dan diantar ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Oke. Saya sudah mencari mereka, tapi saya tidak menemukan mereka berdua. Jangan panik, mungkin saya bisa membantu di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada. Di mana mereka? Mereka ada di Rengas Dengklok. Bagaimana jika kita menyusul mereka ke Rengas Dengklok? Bagaimana cara kita sampai ke sana? Kita bisa meminta bantuan Yusuf Kunto untuk mengantarkan kita ke sana. Baiklah, sekarang kita ke sana. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 WIB untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Soebardjo pun terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Izinkan saya dan teman-teman saya untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ada keperluan apa kalian ingin bertemu mereka? Kami ingin agar mereka secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, saya akan antarkan Bung untuk ketemu mereka. Tetapi apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk rapat kilat. Itu membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus 1945 jam 12.00 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya lah yang bertanggung jawab, tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Soebardjo untuk bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Soebardjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Bung, bagaimana kalau kita kembali ke Jakarta karena Jepang telah menyerah kepada sekutu? Apa ada buktinya Jepang sudah menyerah kepada sekutu?
Saya yakin dengan jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang sudah menyerah. Baiklah, sekarang kita siap-siap untuk kembali ke Jakarta. Akhirnya, Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, maka berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno mengantar Fatmawati dan anaknya ke kediaman mereka. Permisi, selamat malam. Bisakah kita dengan Tuan Laksamana Maeda? Oh, saya sendiri. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Kami bermasuk untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Dan mana tuan tahu berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Begini, kalau Tuan mengizinkan kami boleh meminjam rumah Tuan Maeda? Memangnya untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Kalau untuk keputusan itu, lebih baik saya antarkan kalian ke kediaman Tuan Laksamana. Tuan Musimura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan pelaksanaan kami. Oh, tidak bisa Tuan, karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari sekutu karena tidak bisa terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baik, kalau begitu kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia, lepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Permisi, ada Tuan Laksamana Maeda? Ada, bentar, saya panggilkan dulu. Silakan masuk. Memangnya apa yang kalian sudah persiapkan? Sebenarnya kami belum melakukan apa-apa. Rencananya kami akan menulis teks proklamasi dan akan melakukan penaikan bendera. Sudah, laksanakan. Ya sudah, kalau begitu ambilkan kertas dan tuliskan teks proklamasi. Baiklah. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih pada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah-olah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan para penjajah. Kita seolah-olah mengabdi kepada mereka, namun dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk memerdekakan bangsa kita. Kini semua harapan itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Di